Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya Bapak dan Ibu. Kita kembali lagi bisa berkumpul siang hari ini di acara Kurma Kuliah Ramadan Tunas Unggul episode ke-7 ya. Kali ini insya Allah yang akan menjadi pemateri adalah Bapak Mustafa Reza Raihansin. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Tunas Unggul yang akan mencoba membahas mengenai memaknai basmalah dalam aktivitas sehari-hari. Nah, tapi sebelumnya kita buka dulu mungkin dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Kemudian kita akan sama-sama membaca eh, surat Al-Anfal ayat kedua saja ya. Boleh Bapak dan Ibu dibuka dulu Qurannya dan kita sama-sama membaca Quran surat Al-Anfal ayat kedua. Ya, baik, kita mulai Bapak dan Ibu. Kita baca ta'uz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mungkin supaya mengefektifkan waktu juga, saya ingatkan terlebih dahulu ya, mohon kepada Bapak dan Ibu silahkan di unmute dulu semuanya selama nanti Pak Mus memberikan paparan materinya. Kita simak sama-sama ya. Kemudian jika ada pertanyaan boleh diisi di kolom chatnya atau jika ingin nanti ada yang ditambahkan atau ingin bertanya langsung boleh nanti dengan klik tanda tangannya ya. Klik tangannya boleh nanti kita persilahkan untuk berbicara atau untuk menambahkan bertanya ya silahkan. Nanti juga akan ada link presensi mohon diisi ya Bapak dan Ibu link presensinya. Terima kasih. Baik, Bapak Mustafa Reza Raihansin, saya persilahkan Pak, mangga Pak. Ya, baik. Suara saya terdengar nggak Pak? Jelas ya? Siap, terjelas Pak. Terjelas ya? Terjelas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini, insya Allah saya akan sedikit membahas tentang basmalah ya, atau lebih khususnya menyoal ayat pertama Al-Fatihah, meskipun nanti kedepannya ini akan sedikit meluas kepada fungsi basmalah sendiri. Jujur saja, kenapa saya mengambil tema ini? Ini adalah tema yang super sederhana, karena dalam keseharian kita insya Allah sudah tahu semua terjemah dan barangkali sudah paham juga di hal makna ini. Nah, justru karena hal ini adalah poin yang sangat sederhana, kalau direfleksikan saya secara pribadi sering juga menyepelekannya gitu, dan sepertinya banyak juga ya yang menyampaikan basmalah hingga sampai-sampai pada satu kesempatan ada juga yang mempermainkan. Jadi pada satu kesempatan saya pernah tuh nonton film komedi yang sampai mempermainkan basmalah
pada aktivitas ingin melaksanakan hal-hal yang tidak baik gitu, meskipun itu candaan. Maksudnya ingin melaksanakan aktivitas yang tidak baik, entah itu mencuri, entah itu merampok gitu, tapi mengucapkan bismillah dulu gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari fungsi basmalah itu kan kita paham bahwa ranah-ranah bercanda dan ranah-ranah tidak itu bagaimana, apa yang bisa dibuatkan sebagai objek candaan dan tidak. Itu ya sedikit intermezzo. Ya sebenarnya ini bukan ceramah gitu, tapi ini lebih ke diskusi saja. Nanti kalau ada pertanyaan, saya harap bukan ditujukan untuk saya saja, tapi untuk semua orang yang hadir. Jadi bisa saling menambahkan dan mohon maaf juga kalau nanti ada pertanyaan yang memang tidak bisa saya jawab karena keterbatasan kemampuan. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua, untuk lebih dalamnya ada beberapa hal yang akan saya hadirkan dalam kesempatan kali ini. Beberapa poin, insya Allah tidak akan panjang-panjang. Yang pertama ada tentang tafsirnya, ini tafsir singkatnya. Kemudian ada hadis pun singkat. Ada juga pernyataan ulama, ini juga singkat. Dan terakhir kita bahas tentang refleksinya di kehidupan sehari-hari. Ya, kita karena di laptop saya cukup lemot, jadi perpindahan layarnya itu akan sedikit lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita akan langsung saja teman-teman yang pertama kita akan bahas sedikit singkat tafsir. Nah untuk tafsir sendiri karena saya tidak punya buku tafsir, jadi saya mengambil dari aplikasi Al-Quran digital di laptop yang sudah menyediakan tafsir singkat dari Ibnu Abbas. Sebenarnya saya juga mencari dari internet perihal tafsir ayat pertama surat Al-Fatihah ini, tapi nampaknya panjang-panjang dan lebih banyak membahas pemaknaan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, praktiknya ketika sholat, serta asbabun nuzulnya. Jadi mohon maaf saya tidak bisa menghadirkan tafsir lain selain yang saya dapat ini karena keterbatasan kemampuannya. Untuk tafsir yang tadi sudah saya bahas, ini saya ambil dari aplikasi di laptop ya. Jadi sudah ada keterangannya di sini. Tafsirnya dari Ibnu Abbas. Kemudian tafsirnya di sebelah sini. Nanti akan saya perlihatkan. Ini tafsir dari Ibnu Abbas mengenai basmalah yang bagi saya cukup berhubungan dengan aktivitas sehari-hari karena pembahasannya sangat umum. Jadi dibahas per huruf, kata, kemudian diberikan penjelasan simbol-simbolnya. Tapi cukup singkat, jadi mudah untuk saya pahami gitu. Nah ini ya, kalau misalnya kita bisa lihat, teman-teman, ini akan saya buat dulu. Bisa dibaca ya. Di sini dibahas oleh Ibnu Abbas per huruf dalam kata. Dalam bismi pun ini dibedah lagi oleh beliau dari menjadi beberapa kata dan diungkapkan penyimbolan-penyimbolannya. Bismi dalam artian harfiahnya itu dengan nama. Ba adalah bahaun, kecantikan Allah. Jadi ba itu sebagai simbol dari kata bahaun, sebagai kecantikan Allah. Bahjatun sebagai keindahannya dengan Allah. Balaun, cobaan Allah. Dan barakatun, berkah Allah. Itu dijabarkan kembali penyimbolan di itu ke arah mana saja. Ba juga mewali namanya, nama Allah, yaitu Bari, yang artinya Maha Menciptakan. Kemudian sin di sini ada penyimbolan. Jadi dikatakan oleh Ibnu Abbas, sin itu adalah penyimbolan dari sanaun atau keagungan Allah, dan sumuhun, keluhuran Allah. Sin juga mengawali namanya Sa'idun, Sami'un, yang maha memberi harapan baik, yang maha mendengar. Mim
ini dibahas. Jadi dari bismi itu kan ada 3 huruf, ada ba, sin, dan mim. Dan menurut Ibnu Abbas ini memang ada penyimbolan-penyimbolan tertentu untuk mengalami makna ini. Untuk mim sendiri adalah mulkun, yaitu kerajaan Allah, majbun, kemuliaannya, serta manatun, anugerahnya, yang dilimpahkan kepada hamba-hamba yang telah ditunjukkan pada keimanan. Ini juga mengawali namanya, yaitu Majidun, yang maha mulia. Nah, itu kandungan baru dari kata bismi saja. Nah, menurut saya memang ini relate ya dengan aktivitas kita sehari-hari yang memang sangat sering mengucapkan lafaz ini, Bismillahirrahmanirrahim, ketika mau cuci piring, ketika mau nyapu, ketika mau baca, ketika mau tidur, ketika apapun. Saya rasa banyak yang mengucapkan Bismillah dulu. Maka ada kandungan atau ada penyimbolan yang lebih dalam bahwa bismi itu tidak hanya sekadar dengar. Ini dari bismi. Kemudian selanjutnya ada Allahi. Nah, ini jelas sudah merujuk kepada Allah, berarti seluruh makhluk mempertuhankannya. Seluruh makhluk tunduk kepadanya ketika membutuhkan sesuatu atau mendapat sesuatu. Itu dari Allah, dari pemaknaan dari. Kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini juga sudah kita sama-sama pahami maknanya. Kalau misalnya Ar-Rahman kepada yang berbuat baik dan yang berbuat durhaka, dia yang memberi rezeki dan yang menghindarkan mereka dari bahaya. Jadi untuk Ar-Rahman ini kepada seluruh makhluknya, jadi tidak terbatas, tidak dibatasi oleh dia atau seorang hamba itu dia yang baik akhlaknya kepada Allah atau tidak. Jadi ini kasih sayang gitu, sama kasih Allah gitu, pada semua makhluk. Nah, disandingkan dengan sifat Allah yang Ar-Rahimi, yang ini lebih khusus pada kaum mukminin, berupa pemberian ampunan dan memasukkan mereka ke dalam surga. Artinya dialah yang menutupi dosa-dosa mereka di dunia, menyayangi mereka di akhirat, serta memasukkan mereka ke dalam surga. Kita benar-benar mengharap Ar-Rahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim secara tafsir ini sudah memang benar-benar mendalam, meskipun barangkali di tafsir lain itu juga sama dalamnya gitu, bahkan bisa lebih. Tapi bagi saya tafsir ini sudah luar biasa, dan barangkali nanti ada yang bisa menambahkan lebih perihal. Lebih dari itu, yang menarik itu adalah kembali tadi di kata bismi ya. Di situ ada pemaknaan kata bismi itu sebagai cobaan. Secara tidak langsung bisa diartikan bahwa ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kita siap dengan segala hal yang akan diterima. Entah itu setelah mengucap Bismillahirrahmanirrahim adalah kita akan mendapatkan kecantikan Allah, entah itu akan mendapatkan keindahan Allah, entah itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah, bahkan akan mendapatkan cobaan dari Allah. Gitu. Jadi pemaknaan Bismillah ibaratnya itu sama ada balaun kalau tidak salah. Nah, itu teman-teman dari tafsir sedikit. Kemudian kita bisa lihat selanjutnya dari hadis. Untuk hadis sendiri, saya juga mencari di internet, kita punya buku kumpulan hadis khusus pembahasan tentang aktivitas sehari-hari. Barangkali nanti ada yang punya share juga. Saya mengkhususkan kepada hadis-hadis yang menyandingkan makna Bismillahirrahmanirrahim dalam aktivitas sehari-hari. Adapun hadis-hadis yang lain itu berbicara soal bagaimana Bismillah atau lafaz Bismillah itu dipraktikkan dalam doa sebelum makan, sebelum tidur, bahkan sebelum kurban, ya itu juga dipraktikkan. Tapi saya hanya mengambil beberapa hadis yang memang khusus pada Bismillah sebagai aktivitas secara umum. Nah, ini sumbernya dari internet. Ini ada Masya, belum saya
Atau baru bacanya. Bisa cek saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Ini hanya penegasan bahwa bagaimana pentingnya ketika melakukan sesuatu atau melakukan aktivitas apapun itu disertakan nama Allah. Poinnya adalah disertakan nama Allah. Secara implisit disertakan nama Allah juga sebenarnya ada di semua doa. Allahumma, Rabbana, juga kan menyertakan nama Allah. Ini hadis riwayat Al-Fatih dalam Al-Jami dari Janur Ar-Rahawai dalam Al-Arba'in, As-Subki dalam Tabaqatnya. Ada pula hadis lanjutannya. Nah ini kalau hadis ini nanti ada kejelasannya. Nabi SAW bersabda yang artinya setiap perkara kehidupan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka dia artinya adalah kurang berkahnya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Nah, hanya saja mengenai takhrij hadis ini, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah berkata, hadis ini mempunyai 2 jalur atau lebih riwayatan oleh Ibnu Hibban dan yang lainnya. Sebagian ulama mendoifkannya. Nah, yang lebih tepatnya adalah derajatnya hasan riwayatihi. Nah, saya sendiri kurang paham perihal perihal status hadis. Jadi di sini ada doif atau lebih tepatnya itu hasan riwayatihi. Nanti barangkali ada yang punya pemahaman tentang ilmu ini bisa dibagikan. Kalian kita juga sedikit membahas tentang ilmu hadis. Ya, nah ini teman-teman tentang hadisnya. Jadi saya hanya menghadirkan 2 hadis saja, satu yang tidak ada keterangan itu hasan atau waif, tapi yang satunya itu ini ada keterangan waif atau hasan digori. Ini sih lebih menjelaskan tentang pentingnya Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya kita masuk ke pernyataan ulama. Ini juga pernyataan ulama Salafiyah tentang Bismillah ini. Meskipun ini lebih pada penggunaan basmalah sendiri. Saya hanya menyatakan ini saja. Yang Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata yang terjemahnya, hikmah yang tersimpan dalam mengawali perbuatan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah demi mencari barokah dengan membacanya. Karena ucapan ini adalah kalimat yang berbarokah, sehingga apabila disebutkan di permulaan kitab atau di awal risalah, maka hal itu akan membuat barokah baginya. Selain itu, di dalamnya juga terdapat permohonan pertolongan kepada Allah yang terkandung pada lafaz Ar-Rahman. Itu teman-teman beberapa hal tentang basmalah ini. Dan selanjutnya perihal refleksi sendiri ya, refleksi dari lafaz basmalah atau di surat Al-Fatih ini lebih kepada kita refleksikan kepada ayat yang sudah kita baca sama-sama tadi, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi saya coba hubungkan lafaz basmalah ini ada ayat lain di Al-Quran, yaitu Al-Anfal. Kesetiaan kita, kalau saya sendiri sih saya penasaran juga, karena pernah juga kan di suatu kisah bahwa sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq kalau tidak salah, nanti boleh dikoreksi ya kalau salah, beliau diminta untuk jadi imam, tapi beberapa kesempatan menolak.
Apa? Karena saking malunya dan takutnya gitu, khawatir ketika sholat nanti yang ada terus-terusan menangis gitu. Karena khawatir begitu banyak dosanya dan amalnya tidak terima Allah. Sampai seperti itunya. Atau ya kisah-kisah mujahid Rasulullah, ya, mujahid Islam bersama Rasulullah yang mereka sudah tidak lagi berpikir panjang ketika untuk jihad berperang gitu. Karena sudah menyerahkan keseluruhan dirinya kepada Allah. Meskipun untuk keadaan kita saat ini tidak relate ya, kita semangat jihad dan perang gitu. Karena jihad kita sekarang itu banyaknya dengan pekerjaan yang masing-masing. Ada yang jihad sebagai pengajar, ada yang jihad sebagai dokter, ada yang jihad sebagai pemuda. Tapi yang perlu diketahui adalah orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar. Saya jadi kepikiran bahwa Bismillah, jelas ya, dalam lafaz Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, di situ adalah Allah. Di sana disebut nama Allah. Apakah kita bergetar? Apakah termenung juga? Apakah semangatnya berbeda? Misalnya nyapu dengan Bismillah, dengan nyapu dengan tidak mengucapkan Bismillah, apakah ada perbedaan? Atau ketika membaca buku apapun dengan Bismillah, dengan tidak Bismillah, apakah ada perbedaan? Kalau misalnya tidak berbeda, barangkali bisa direfleksikan saja dengan ayat ini gitu. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan, bertambah kuat imannya, bertambah imannya. Saya sih mengartikannya bahwa saya sudah sebagai guru mencoba merefleksikan sebagai diri sendiri yang ingin mengajar dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka mestinya nih saya ada perasaan bahwa saya mengajar mengatasnamakan Allah gitu. Karena artinya dan maknanya sudah jelas, Bismillah itu dengan nama Allah. Ketika mengajar dengan nama Allah, mungkin tidak kita memberikan usaha yang terburuk. Itu tidak, karena ada nama Allah di sana. Kalau di kehidupan sehari-hari, mungkin seperti ini ya. Kalau kita berhidup di kehidupan ada yayasan, kemudian ada sekolah-sekolah, menyampaikan pesan menggunakan atau mengatasnamakan nama atasan, gitu. Misalnya saya mau atau Pak Zainal ada instruksi dari UBNA, ada UBNA ada instruksi dari UBNA, datang saya, kemudian Pak Zainal bilang, kamu sebentar ini kata UBNA diminta. Nah, perasaannya karena berbeda, ya, kata UBNA. Kemudian atau kata pimpinan yayasan, misalnya Pak Dadang atau Bu Kiki ngasih instruksi ke siapa, terus disampaikan, ya, kamu sebentar ini kata Bu Kiki, tolong disebut. Pasti akan ada perasaan berbeda. Kepala sekolah. Nah, ini Tuhan kita, Topik Allah untuk melaksanakan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah ada satu hal yang berkembang dalam hati kita atau dalam diri kita? Apakah jadi lebih senang atau jadi lebih serius atau jadi lebih termotivasi? Karena itu langsung dari Allah. Allah saksikan dengan lafaz Bismillah, bukan bicara soal berkahnya saja, tapi penghadiran Allah dalam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya mengatakan seperti ini kenapa? Karena jujur dalam sholat saja masih kurang khusyuk, dalam baca Quran saja masih kurang khusyuk. Setidaknya berharap bahwa setidaknya dalam basmalah saja penghadiran Allah itu bisa benar-benar ada. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Barangkali teman-teman sini juga punya cara yang luar biasa yang saya harap bisa dibagikan. Tapi bagi saya sendiri diajarkan bahwa coba saja berkomunikasi dengan Allah di setiap waktu,
dan di setiap aktivitas. Tidak salah kok, misalnya bantuin istri, kalau yang punya istri cuci piring, sambil Bismillah, sambil ada dialog ya, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, bantu ini semoga jadi badan, semoga bisa membantu artinya seperti ya aku sambil nyapu Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah semoga membantu. Jadi memang coba dihadirkan Allah di sini. Karena kalau secara pengalaman, coba dipikir-pikir lagi, kenapa kita mengucap Bismillah di sebelum aktivitas? Selain karena dulu waktu masih kecil selalu diajarkan oleh orang tua, ayo sebelum ini baca dulu Bismillah atau tempat ngaji, ayo sebelum ini baca dulu Bismillah atau di pembelajaran atau di sekolah. Ini Bismillah kita tidak tahu. Saya ya secara khusus tidak tahu kenapa harus baca Bismillah. Tapi setelah dicari-cari, oh memang ada pengulangan misalnya, ada makna itu misalnya, ada istilahnya penghayatan misalnya. Kan kalau dalam seni peran yang saya dalami gitu ya, masih dangkal juga, bahwa ada yang namanya penghayatan acting. Kalau dibaca bukunya itu drama sebagai karya dua dimensi yang lupa pemaknaan acting itu bukanlah kata atau pemaknaan negatif pura-pura, tapi pendalaman pada suatu hal. Makanya bagi saya ketika saya berakting sebagai hamba Allah, maka saya mendalami sebagai hamba Allah. Ada ungkapan saya dulu waktu belajar dalam itu, aktor yang baik maka sholatnya juga akan baik. Kenapa? Karena dia menghayati dan mendalami sebagai perannya sebagai hamba di dalam kehidupan yang sedang sama Allah jalani dengan saudara. Gitu. Itu sih kalau misalnya dari saya di hal pemaknaan dan coba memaknai dalam basmalah, ini lebih ke aja ya, lebih ke sharing sedikit-sedikit perihal basmalah ini sendiri. Poinnya sih itu dari bahwa yang beriman ketika disebut nama Allah lupa artinya, dan ayat-ayatnya menambah iman tawakal. Itu saja paling Pak Zainal sedikit dari saya. Dan barangkali nanti kalau ada tambahan sangat diperkenankan, pertanyaan juga boleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mus. Ya, Bapak dan Ibu, demikian ya penjelasan dari Pak Mus ya. Pak Mus sendiri ingin sharing sebetulnya, mungkin ya, ingin berdiskusi. Nah, baik, sekarang mungkin waktunya ya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu tadi juga banyak muncul ya pertanyaan-pertanyaan dari Pak Mus juga ya, untuk bahan diskusi gitu ya, untuk bahan diskusi untuk kita. Atau bagi sebelumnya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan dulu atau ingin ditambahkan mengenai pemaknaan basmalah ya, pemaknaan Bismillahirrahmanirrahim di sini ya, dalam aktivitas kita sehari-hari. Ini ternyata saya simpulkan dulu mungkin ya Pak ya, ternyata dari Bismillahirrahmanirrahim sendiri menurut tafsir tadi dari Ibnu Abbas ya, itu dari bismi-nya ada 3 huruf ba, sin, dan mim. Itu setiap hurufnya ternyata juga memiliki kandungan makna ya. Ba, sin, dan mimnya itu ternyata adalah nama-nama dari Allah itu sendiri. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim juga ada artinya sendiri ya. Untuk Ar-Rahman itu pengasih, tapi ini pengasih itu ditujukan untuk seluruh umat ya, tidak memandang itu kaum mukmin atau muslim atau non muslim. Sementara Ar-Rahim penyayang itu khusus untuk mukmin gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu kalau disimpulkan ya, nah sisanya mungkin tadi Pak Mus sendiri juga sharing ya mengenai pemaknaan basmalah ini. Mangga Bapak dan Ibu bila ada yang ingin bertanya atau share tambahan mungkin saya persilahkan.
Tidak ada, cekap. Sudah jelas Berarti paparannya. Enggak, ini ya gitu lihat. Atau tadi dari ini Pamus. saya Ya mangga Pak. Gimana Pak? share di grup. Oh Share iya. di grup Pak ya. Siap. Di grup Ayu Futsal. Oke. Hatur nuhun. Ya tadi dari Pamus sendiri sih ini ya mungkin ingin berdiskusi ya tadi bagaimana nih pengalaman kita mengenai ketika melakukan sesuatu dengan mengucapkan basmalah dan tidak mengucapkan basmalah sebelum melakukan, apakah ada bedanya atau tidak gitu ya. Nah, Pamus ini kan jadi bahan diskusi juga ya buat kita. Mangga Bapak dan Ibu bagi yang punya pengalaman, ada nggak sih pengaruhnya gitu ya atau bedanya? Oke, ini ada yang mau bertanya Pak Panggih sebelumnya. Mangga Pak Panggih, silahkan. Mau bertanya langsung Pak Panggih, silahkan dinyalakan saja langsung mic-nya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sederhana saja Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa dalam setiap aktivitas kita memulai dengan mengucapkan basmalah. Tentunya dengan memaknai, memahami, sampai menghayati dari isi makna setiap huruf basmalah tersebut, tentu keberkahannya akan lebih besar. Namun apakah kalau dalam setiap aktivitas karena kita kondisinya ingin cepat atau ingin praktis, kita hanya mengucapkan basmalah tanpa kita menghayati gitu ya, itu bagaimana? Apakah ada perbedaan efeknya? Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, bisakah kita bisa mengganti doa-doa harian misalnya dengan hanya mengucapkan basmalah, dan itu apakah ada penjelasan hadisnya atau riwayatnya? Mungkin itu saja, mungkin bisa dijawab juga oleh Bapak Ibu yang lain. Atur nuhun. Ya, baik, kita tampung ya. Salam, terima kasih. Okay. Pak Panggi, kalau misalnya tadi pertanyaan pertama tentang perbedaannya ya antara mengucapkan basmalah atau tidak. Tentu ini bisa dijawab oleh masing-masing teman-teman. Tapi kalau untuk dari saya sendiri ada perbedaannya ya. Jadi kalau saya sendiri ketika mengucapkan basmalah sebelum melakukan aktivitas suatu hal, jadi lebih merasa diawasi saja, lebih merasa diawasi bahwa apa yang dilaksanakan itu memang sedang dilihat oleh Allah, dan lebih hati-hati karena apa yang dilaksanakan dengan mengucapkan basmalah itu mengatasnamakan Allah. Malu rasanya kalau misalnya ada satu aktivitas diawali dengan basmalah tapi bukan aktivitas yang terbaik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu itu saya pernah diskusi kalau nggak salah sama Pak Andri gitu, atau sama Pak Apip itu saya lupa, perihal pengucapan basmalah ini sendiri. Nanti tolong ditambahkan kalau berkenan Pak Andri dan Pak Apip kalau ada. Jadi basmalah itu adalah ada hadisnya kalau tidak salah, tapi saya tidak hafal. Yang intinya sih kalau tidak salah itu ya, bahwa basmalah itu adalah doa paling sederhana mengganti doa-doa lainnya kalau tidak hafal. Jadi bahkan saya pun dulu pernah belajar ketika mau sholat, kan itu banyak ya mazhabnya itu, ada yang mengatakan niatnya harus menggunakan bahasa Arab, ada yang niatnya juga bisa menggunakan bahasa Indonesia gitu, dan bisa diawali juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi barangkali yang menjawabnya nanti bisa yang lebih ahli dan punya ilmu khusus lah perihal ini. Begitu Pak Panggi, semoga tidak puas dan mau lagi mencari ilmunya. Terlalu Pak Panggi. Iya, baik, mudah-mudahan ya nanti bisa ditambahkan mungkin ya Pak Mus ada Pak Andri kebetulan ini Pak Ustadz. Pak Panggi mungkin cukup ya. Selanjutnya Pak Fahrul, mangga Pak Fahrul, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mustafa atas sharingnya. Ini sangat bermanfaat ya, mengingatkan juga kepada kita semua
tentang pentingnya membaca basmalah. Dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 51 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi salah ayat. Surat bentar ya, lupa saya tadi. Surat Al-An'am gitu ya. Nah, surat Al-An'am kalau nggak salah. Ya, surat Al-An'am ayat 120, langsung saja artinya ya. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. Nah, dalam ayat ini kan jelasin bahwa kalau saya menangkapnya, kita tidak boleh memakan binatang yang tidak disembelih dengan ucapan basmalah ya sebelumnya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, kan dewasa ini kita sering sekali ya mengkonsumsi makanan-makanan seperti ayam, sapi, dan sebagainya yang kita tidak tahu dia sebelumnya disembelih dengan bismillah atau tidak gitu. Mending kalau yang menyembelihnya itu orang muslim gitu. Bagaimana kalau statusnya yang menyembelihnya itu orang non-muslim atau bahkan disembelih otomatis oleh mesin misalkan gitu ya. Nah, ini sih kaitannya memang dengan muamalah ya. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman sekalian juga, bagaimana hukumnya apabila kita memang sama sekali tidak tahu si hewan yang kita makan ini disembelih dengan basmalah atau tidak gitu. Bagaimana kondisinya atau apabila kita tidak tahu gitu, benar-benar tidak tahu gitu. Itu aja sih yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Teman Pak Farul, bismillah, ini juga jadi dilema ya buat kita. Ini juga jadi dilema buat kita semua yang saya tahu ya, yang saya pahami. Ini kan sudah masuk praktik amaliyah, aktivitas sehari-hari, sudah masuk ke syariat ini. Jadi kalau secara pribadi sih, mohon nanti ditambahkan sama yang memiliki ilmunya gitu. Karena kalau dari saya sendiri, kita tidak punya kuasa penuh terhadap apa yang terjadi, jadi dikembalikan kepada niat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya kita punya kenalan yang jadi produsen satu produk dan itu sudah dipastikan tata caranya secara Islami, ya utamakan itu. Kalau saya sih itu jawaban dari saya. Ya, harap sih ada tambahan karena ini masih sangat kurang. Enggak, Pak Andri, kalau bisa. Siap. Jazakallah khairan. Ya, Pak Andri mungkin bisa membantu menambahkan, Pak Andri. Atau ada yang ingin sebelum ke Pak Andri, barangkali ada yang ingin ditanyakan kembali. Oh, Pak Arif Rahman, mangga Pak Arif Rahman ingin berdiskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon coba menambahkan dulu yang dari Pak Farul ya, bahwa sebenarnya kita memang tidak bisa berkuasa gitu ya, ketika kita membeli hewan sembelihan atau mungkin daging-daging olahan gitu ya. Katakanlah daging-daging olahan itu kan memang kalau kita lihat seperti sosis, kemudian juga kan ada yang di freezer ya. Kalau kita lihat ada yang beberapa perusahaan yang memang menjual barang-barang seperti itu. Nah, kita berikhtiarnya apa? Bahwa dengan ada, alhamdulillah di Indonesia, karena mayoritas Islam, ada namanya label halal. Nah, insya Allah dengan ada label halal ini bisa kita pilih-pilih, oh ternyata insya Allah nih dengan ada label halal berarti ini sudah disembelih katakanlah atau diolah dengan cara yang Islami, dan itu insya Allah halal untuk kita juga. Itu juga menjaga ya untuk diri kita bahwa ya adanya MUI ini, adanya yang penjamin halal ini ya insya Allah kita terhindar dari yang namanya kesalahan-kesalahan dalam memilih makanan katakanlah seperti itu. Nah itu paling tambahan dari saya. Terus kemudian Pak, saya mau ini diskusi sebenarnya yang kemarin itu. Sebenarnya saya juga pernah mendengar ini, kajian ini di Ustadz Adi Hidayat Pak, tentang Bismillah ini. Jadi mungkin kalau kita lihat bahwa Bismillah itu kan di awal banget ya, ditempatkan di awal. Dan ini tuh
di sini ketika di huruf ba aja tadi betul kita tuh merasa diawasi oleh Allah. Tapi jauh dari itu, Bismillahirrahmanirrahim ini kita baca ini adalah dengan catatan bahwa kita ini adalah makhluk yang memang tidak ada apa-apanya tanpa adanya pertolongan Allah gitu. Makanya kita ketika Bismillahirrahmanirrahim itu maha kasih sayang, maha penyayang itu Allah Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu memang itu dibuat bahwa kita tuh emang tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi ketika kita istilahnya menggunakan atau misalnya mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, artinya kita mengharapkan Allah itu memudahkan urusan kita, Allah itu memampukan kita dalam melakukan sesuatu, dan insya Allah yang kita lakukan dengan bacaan basmalah gitu ya menjadi berkah. Bahkan kata Nabi ketika kita makan nggak mengucapkan doa, ya bilangnya apa doanya? Bismillahi al-awalu al-akhiru gitu kan. Artinya kita menggunakan ya bismillah saja. Menurut saya sih kalau misalnya secara umumkan, mungkin yang tadi Pak Panggi juga bilang sepertinya dibolehkan kata sepertinya ya. Karena kan istilahnya kita yang dia bilang tuh berdoa itu kan mengharap ridhonya Allah. Jadi kalau yang saya tahu dari ustadz saya juga bahwa ya bismillah itu sebenarnya dibolehkan, tapi alangkah baiknya jika ada tujuan-tujuan khusus ketika kita berdoa. Contohnya doa sebelum makan. Bismillahi apa coba? Allahumma barik lana, Pak. Ya kan? Jadi istilahnya, tapi teman-teman coba deh. Kalau saya kan di SD, dulu pernah di SD gitu ya. Jadi di SD itu ada doa sebelum makan dan sesudah makan. Jadi setelah mereka baca doa dalam bahasa Arab, mereka juga menyebutkan dalam bahasa Indonesianya gitu. Oh iya. Nah, iya. Jadi ketika kita ini aja, apa namanya doa mau makan Bismillah, apa namanya? Astagfirullahaladzim. Jadi lupa doa. Allahumma barik lana. Barik lana. Jadi Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah, barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, makanan dan minumanku wa qina azabannar, dan jauhkan aku dari api neraka. Nah, coba mau makan aja bilangnya jauhi aku dari api neraka. Padahal mau makan loh, itu bukan mau meninggal gitu istilahnya. Jadi yang sehari-hari banget gitu Pak ya. Ya mau makan tapi mintanya jauh dari neraka gitu kan, istilahnya seperti itu. Jadi ketika bismillah ini kita ucapkan bismillah, tapi dengan juga istilahnya kita minta juga hal-hal khusus gitu. Seperti kayak misalnya ketika mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu Allahi la haula wala quwata illa billah. Artinya kan kita meminta pertolongan dari Allah dengan caranya ya kita berniat karena Allah, kita mau ibadah, insya Allah Allah mudahkan, Allah kuatkan. Mungkin seperti itu sih Pak. Jadi kalau yang dari ya kajian Ustadz Adi Hidayat sendiri memang lebih menyebutkan bahwa bismillah itu adalah istilahnya proteksi kita terhadap hal-hal yang buruk gitu. Ya insya Allah alam bisa enggak. Ya, terima kasih hatur nuhun Pak Arif, sudah banyak tambahan ya, berkembang juga diskusi kita. Pak Gun-Gun sudah angkat tangan ini Pak Gun-Gun. Jadi Pak Yudi katanya mau nambahin Pak. Oh Pak Yudi mau nambahin. Oh iya, teka baca. Mangga Pak Yudi. Oh iya. Pak Yudi mangga Pak. Pak, suarana? Ah iya Pak, siap. Pak. Lengit deh Pak. Ical deh Pak, ical deh. Oh ical deh. Nah, sok mangga Pak, aya nama. Atas saya Kap. Aya Pak. Kadangu Kap. Kadangu Pak. Oke. Nambihan iya Kap nu perkawis memakan daging yang memang kita nggak tahu disembelihnya oleh siapa, apalagi disebutkan atas nama Allahnya gitu ya. Memang di surat Al-Baqarah kan kita ingat ya ayuhanna sukulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita diminta untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Terus di surat Al-An'am juga wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisq. Kita juga diingatkan jangan memakan makanan yang memang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihannya. Tapi kita dalam kondisi ini merujuknya ada sebuah hadis yang memang ini disadur dari kitab Majmu' Asy-Syahr dari Aisyah radhiyallahu anha terkait jawaban
apakah kita boleh makan daging yang memang kita nggak tahu disembelihnya oleh siapa. Tapi dari sini ada keterangan anna qauman qalu Nabi sallallahu alaihi wasallam inna qauman ya'tuna bil lahmi. Jadi ada satu kaum datang kepada Rasulullah, kemudian mereka berkata, la nadri, kami tidak tahu. Adari kasmullah alaihi amla. Jadi mereka datang menyatakan bahwa kami tidak tahu bahwa daging ini disembelih dengan menyebut nama Allah atau tidak. Jadi kaum ini bertanya kepada Rasulullah, minta jawaban bagaimana menyikapinya. Faqala samu alaihi antum wa kulu. Qalat wa kanu hadithi ahdin bil kufr. Jadi jawaban beliau, kalau begitu sebutlah nama Allah lalu makanlah oleh kalian. Aisyah berkata mereka adalah orang-orang yang baru masuk Islam. Jadi sekedar masukan, kalau memang kita tidak tahu itu disembelih oleh siapa, alangkah lebih baiknya memang tadi ketika kita makan bacalah doa pembuka makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kalau memang kita lupa juga ketika awal doa, kita bisa baca doa ketika kita lupa makan. Ketika kita lupa baca doa di awal ada bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Seperti itu, Kak. Jadi biar tidak ada keraguan, karena memang kita juga harus mengkaji sekarang usul fikihnya ya, kaji secara mendalam, dan insya Allah sesuatu pun mudah-mudahan bisa ada kemudahan. Ingat bahwa ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah asalkan kita mau mencari. Seperti itu, Kak. Iya, siap Pak Yudi. Hatur nuhun. Ya, sudah ada tambahan lagi ya. Gimana Pak Yudi? Oh iya. Baik, ini Pak Gun-Gun masih ngacung. Pak Gun-Gun, mangga Pak Gun-Gun. Ya, sudah Kak, segitu saja tambahannya. Siap, hatur nuhun Pak. Suara saya masih adanya? Pilih daya. Aya cek. Nah, mangga Pak Gun-Gun ngacung deui Pak Gun-Gun. Oh. Ngacung, nah apa? Kan sekali dah. Ngacung. Siap. Aya baru bade ditambihan Pak Gun-Gun? Atau bade naon? Sakedik, Pak. Siap, mangga Pak. Ya, setidaknya sudah disampaikan pesan sama Pak Yudi ya. Kalau terkait dengan makanan yang kita ragu itu sudah dibacakan basmalah atau belum. Setidaknya dari hadis yang dari Aisyah tadi ya. Kita tinggal sebelum makan baca saja basmalah kalau seandainya kita dihadapkan di suatu tempat yang memang mayoritas bukan muslim. Sepanjang kita yakini bahwa zatnya yang memang halal, zatnya ya ayam gitu ya. Misalkan di luar negeri ataupun di mana, sepanjang kita yakini zatnya halal, tapi kita masih ragu bagaimana prosesnya halal atau tidak, ya kita baca basmalah saja sebagai bentuk perlindungan kita dari makanan yang haram masuk ke dalam perut kita. Kemudian kalau saya mah simpelnya seperti ini terkait dengan basmalah tuh, ada amal baik, ada amal soleh gitu. Kalau amal soleh pasti jadi amal baik, tapi kalau amal baik belum tentu jadi amal soleh. Ini merujuk kepada hadis Nabi bahwa barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa basmalah, maka amalnya terpotong. Artinya amal baiknya tidak sempurna menjadi amal soleh. Tapi ketika sesuatu amalan dimulai dengan basmalah, maka insya Allah amal baiknya sempurna menghasilkan pahala dan menjadi amal soleh. Begitu saja Pak. Dan oh ya, memang betul kalau bacaan basmalah itu doa yang paling sederhana kalau seandainya kita belum tahu doanya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita belum tahu ya cari tahu gitu. Dan kalau kita sudah tahu ya diamalkan. Bentuk basmalah itu ya macam-macam. Sebelum makan kan tadi bentuk mengingat Allahnya ya dengan doa Allahumma barik lana. Kemudian sebelum tidur bentuk mengingat Allahnya, bentuk basmalahnya bismika Allahumma ahya wa amut gitu. Tapi kalau tidak tahu, belum tahu, ya mungkin tidak apa-apa ya pakai basmalah. Tapi kalau sudah tahu ya mendingan diamalkan. Artinya kita setidaknya mendapatkan dua pahala. Satu, mengamalkan sunnah, kemudian yang kedua
membaca doanya, pahala membaca doanya. Atur nuhun Pak Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sami-sami Pak. Oke, cekap atau napi aya deui? Teu aya nya. Atau ya. Sudah tidak lagi Bapak Ibu? Cekap ya. Alhamdulillah, mungkin kita tutup ya, waktunya juga sudah melebihi sampai 13.30, ini sudah lewat 4 menit. Maka mungkin dari Pak Mus ada penutup dulu Pak Mus. Ya, hatur nuhun untuk semua guru-guru dan pelaksana, panitia pelaksana BKM Araudoh yang sudah mengadakan kajian ini. Semoga setiap kajiannya kita terus bertambah ilmu dan bertambah iman, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, demikian ya paparan yang sudah disampaikan oleh Pak Mus, dan tadi juga sudah banyak diskusi ya yang kita lakukan. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ilmu yang bisa bermanfaat dan juga bisa diamalkan ya. Bisa juga nanti disampaikan kepada yang lain mengenai apa-apa yang sudah kita dapatkan hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga juga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak dan Ibu, kita tutup kurma kali ini, episode ke-7 ya. Terima kasih banyak sudah bisa hadir sampai ke episode 7 ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majelis. Subhanallah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Ya, hatur nuhun ka Bapak Ibu sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Jenderal. Hatur nuhun Pak Mus. Ya. Jazakallah, terima kasih Ron. Ajen jeung Pak Mus. Hari Yudi Sadayana.